Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diawali kita memanjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada hal yang sangat penting seorang muslim. Hadis ini memang sangat populer dan mungkin sudah pada hafal, dan mungkin juga sudah sering mendengar yang belum hafal. Sangat sederhana dan mudah untuk dihafal. Yang terpenting bagaimana menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah hak seorang muslim. Saya mengingatkan saja hadis ini bagi yang sudah hafal. Hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini Abu Hurairah ini bapak kucing, ya. Sangat sayang sama kucing, tapi beliau dekat dengan Rasulullah, paling banyak mengumpulkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. 6 perkara ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim, hak seorang muslim. Dalilnya jelas ini. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Nah, ini sesuatu hal yang mudah, tapi kadang-kadang kita melupakan apa yang diperintahkan, apa yang disunnahkan oleh Nabi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Dengan salam ini adalah doa. Coba dengan assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, itu saja mengucapkan salam, doa keselamatan bagi yang mengucapkan dan yang disalami. Apalagi tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan. Orang yang diucapkan ketika bertemu itu didoakan. Wajib tidak? Wajib bagi yang menjawabnya. Nah, ini kadang salah ini ngucapin jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita jawabnya waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan lagi sampai keberkahan. Bertemu ini. Ini ada seorang muslim datang ke
daerah non muslim, perjalanan jauh ke masjid, ngucapin salam, ternyata dia sama-sama orang muslim, mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan ucapan selamat pagi, selamat sore, tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doanya itu sampai berkah, mendoakan, dan yang mendoakan pun akan didoakan. Kemudian yang kedua, ini tentang salam juga, mohon maaf. Kadang kita salah. Anis shagir alal kabir. Prakteknya adalah yang kecil kepada yang besar. Ya gak apa-apa kalau ketemu duluan ya ini. Tapi yang kecil kepada yang besar. Anak kepada bapak. Ya. Ini ucapan salam. Ya ini al-qalil al-kasir. Yang tadi sogir kabir. Nah ini yang sedikit kepada yang banyak. Nah ini kadang-kadang di sekolahan orang guru masuk ke dalam, anak-anak semuanya mengucapkan salam. Kadang terbalik ini. Seharusnya yang masuk yang sedikit kepada yang banyak, mendoakan yang banyak. Assalamualaikum. Al-qalil alal kasir. Yang sedikit kepada yang banyak. Ini ya. Jadi didoakan. Yang banyak itu maka jawab. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Yang perjalanan berhenti dulu, ada saudara nih, ada seorang muslim. Berhenti dulu, Assalamualaikum. Nah, kan gitu. Ternyata umat Islam itu bersahabat. Ada orang muslim, saudara, innamal mu'minuna ihwatun. Seorang mukmin itu adalah saudara. Ya. Ketika berjalan saja ada saudara kita, diucapkan salam, berhenti dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, kan gitu. Ini mudah ya, mengucapkan salam itu hese. Mengucapkan salam teh. Gitu. Terus yang kedua, ini hak seorang muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka datanglah. Nah, diundang apa saja ya, tapi diundang untuk kemaksiatan kita tolak ya. Ayo kita main minum-minum bareng ya, tolak itu. Tapi diundang untuk kegiatan-kegiatan hajatan, kegiatan-kegiatan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, maka datang. Apalagi diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kita datang langsung ke tempat masjid. Alhamdulillah, setiap masjid, setiap duhur, asar, dimanapun berada itu selalu penuh. Ternyata panggilan adzan itu sangat bermakna. Diundang oleh Allah itu lebih dahulukan. Nah, orang yang melalaikan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang lalai salatnya. Hayya 'alas shalah, datang. Nah, ini diundang oleh Allah, datang. Dan diundang oleh saudara muslim yang lain pun kita, wa idza da'aka fajib, maka datanglah. Seorang muslim ini mah diundang, teu pernah datang-datang, mana si bapak eta teh teu pernah katingali. Kan gitu. Gering atau sehat, sakit sehat teu nyaho. Kan ketika sering datang ada, atau misalkan sering ke masjid, loh si bapak itu gak ada, kemana ya? 2 hari, oh ternyata sakit. Nah itu, ternyata sakit, akhirnya ditengok. Ini mah tidak pernah ada, tidak pernah hadir sama sekali. Dasi eta matara ayah, kan gitu. Maka disinilah kewajiban seorang muslim, wa idza da'aka fajibhu, maka datanglah. Kewajiban seorang muslim, maka datanglah. Nah yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila diminta nasihat, nasihatilah. Boro-boro minta nasihat. Ya. Punten.
Kadang-kadang kita minta nasihat atau pingin dinasihati. Kita ini harusnya minta nasihat mana yang benar. Cikumaha ruku teh, cikumaha salat nu wajib teh, cikumaha zakat teh. Kadang-kadang kita tidak tahu tentang zakat pertanian. Coba kita panen, berapa panen yang ini kan, di hasil dipanen, hasil dari hujan dan hasil dengan kemarau beda tidak? Sangat berbeda. Kita harus tahu ilmunya. Maka di sini kewajiban waidastan sohakapan saho, minta nasihat, maka nasihatilah kepada siapa yang tahu. Seorang muslim, kewajiban seorang muslim meminta nasihat, maka nasihatilah. Kadang-kadang kita tidak mau dinasihati, minta nasihat dia ketedaik. Dinasihati kadang ngamak kan gitu. Naon siah nasihatan saya orang gitu kan. Itu yang sering salah dipengerti. Tapi seorang muslim ini meminta nasihat. Nah, ini kita juga justru mengajak saudara kita ini daripada api neraka, menjauhkan dari api neraka. Kita seorang muslim meminta nasihat, selalu bertanya, selalu meminta. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya ini, mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah, wajib. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Dikayakan ilmu, aghnina bil ilmi, kaya ilmu. Orang yang kaya ilmu ini tidak akan tersesat. Berdoa kepada Allah supaya kita kaya ilmu, aghnina bil ilmi. Berdoa, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ilmu yang bermanfaat diamalkan, apa yang diketahui amalkan. Nah, ini seorang muslim meminta nasihat. Dan disitulah pentingnya, wajibnya mencari ilmu. Kemudian yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah. Apabila bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ternyata berbagai penelitian, kenapa kok bersin mengucapkan alhamdulillah? Dari berbagai penelitian, penyakit yang ada di dalam tenggorokan ini keluar. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Geningan di zaman Rasulullah suruh mengucapkan alhamdulillah, ternyata penyakit yang ada di sini itu keluar. Tapi tutup. Ini mah bersih dikabaturkeun. Nah, ulah kan gitu. Harus ditutup. Alhamdulillah. Yang ininya yarhamukallah. Ketika ada yang mendengar alhamdulillah, seorang muslim yarhamukallah. Kemudian wa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, ini seorang muslim yang keempat. Yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Apabila sakit, maka tengoklah. Nah, ini zaman media sosial sekarang ini bukan nengok ya, cukup doa. Ini ada di sini doanya dikirimkan pakai WA. Yang terpenting di sini seorang muslim ini nengok dulu, di situ didoakan. Tengok dulu. Dengan ditengok itu orang yang sakit itu, aduh ada teman. Coba orang yang sakit di situ. Pingin ada yang nungguin, ada yang teman, gak ada. Lagi sakit gak ada siapa-siapa, sini sakit tambah. Tapi dengan ada teman, ada saudara, ada yang datang ditengok, itu menjadi sembuh. Dengan adanya tengok. Makanya seorang muslim ketika ada yang sakit, tengok. Tong diantep kumaha geringna nyaho, saudara orang teh geringna kumaha. Anu gering parah, anu gering ringan, ditengok. Oh, kieu. Solusi sembuh bisa disembuhkan akhirnya dengan ditengok.
Nah, yang keenam yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, ada juga fatba'hu. Apabila ada yang meninggal, antarkan sampai ke liang lahat, ke tempat di mana dikuburkan. Nah, ini yang meninggal saja siapa yang mengurusi? Kan ini karena tidak pernah bergaul dengan seorang muslim yang lain, akhirnya bingung siapa yang menyolati, ya, siapa yang mengurusi, memandikan, menyolati, tidak ada. Maka kewajiban seorang muslim di sini adalah sampai kemana? Antarkan sampai ke liang lahat. Diantarkan. Dan ketika ke liang lahat itu, kita pun akan sama seperti yang meninggal itu. Harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, semua itu tidak akan dibawa dengan tempat tinggal sampai dihidupkan lagi di situ. Dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Sempit, rumahnya tadinya besar, mobilnya 10, tidak bisa dibawa. Dan kita pun akan seperti yang telah meninggal itu. Makanya seorang muslim itu ketika mati, ada yang meninggal, maka antarkan sampai ke liang lahat. Nah, ini penting sekali, makna hadis ini sederhana, ya, dan kita tinggal mempraktekkannya dari mulai salam sampai meninggal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita sekalian. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.